Diagnosa yang keenam adalah berkaitan dengan dunia pendidikan, atau lebih tepatnya secara makro Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama, karena Kementerian Agama juga bergerak di bidang pendidikan. Rekan-rekan sekalian, kita bicara pendidikan, anggarannya 20% itu amanat konstitusi. Sehingga tahun 2026 ini sekitar 790 triliun atau 769 triliun kalau tidak salah APBN yang dialokasikan untuk pendidikan. Tetapi ini kan banyak terjadi pro kontra karena 223 triliun diseplit untuk kebutuhan makan bergizi dengan alasan bahwa makan bergizi merupakan bagian dari operasional pendidikan. Nah, ini kan terus jadi masalah, jadi polemik, khususnya dari PDIP yang membongkar itu, tapi kesannya adalah untuk mendiskreditkan pihak lain. Hanya pemerintah melakukan pembelaan, tapi faktanya seperti itu. Nah, terus yang jadi permasalahannya adalah kalau kita berbicara terkait dengan dunia pendidikan, selalu dimasalahkan berkaitan dengan pendidikan gratis, berkaitan dengan kesejahteraan guru. Kita harus jujur, pendidikan gratis untuk sekolah negeri sudah, SD negeri, SMP negeri itu biayanya sangat ringan, bahkan ada yang tanpa biaya, kalaupun ada biaya itu bersifat sumbangan, atau untuk beli seragam. Setiap bulan siswa-siswa sudah mendapatkan dana bantuan, yaitu dana BOS, zaman Pak Jokowi disebut dengan Kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Artinya untuk sektor pendidikan khususnya sekolah negeri ini sebenarnya sudah nggak ada kendala. Yang jadi masalah adalah kalau kita bicara pendidikan gratis, kita dihadapkan pada satu lembaga pendidikan swasta. Di Indonesia ini ratusan ribu lembaga pendidikan swasta yang ada di berbagai yayasan, termasuk yayasan-yayasan besar, ormas-ormas besar, seperti di bawah naungan Ma'arif, Nahdlatul Ulama, dan di bawah Muhammadiyah, baik itu di Aisyah dan lain sebagainya. Nah, pada sektor pendidikan swasta ini, didirikannya lembaga pendidikan itu saya anggap sudah tidak murni lagi pada upaya mencerdaskan bangsa secara tulus, tetapi sudah didasari oleh kepentingan proses pendidikan yang mengedepankan kepentingan fulus, profit oriented. Nah, apakah mungkin lembaga-lembaga pendidikan swasta yang ratusan ribu jumlahnya ini akan menggratiskan kepada masyarakat, kepada siswa, kepada mahasiswa dengan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah misalnya? Belum tentu. Kenapa? Kalau kompensasi yang diberikan belum tentu sesuai dengan potensi penghasilan berdasarkan kos pendidikan yang mereka tetapkan secara internal. Makanya kalau kita berbicara pendidikan gratis, ini harus dilakukan kajian secara holistik, jangan asal bicara. Karena persoalan ini bukan hanya masalah persoalan pendidikan negeri, pemerintah tidak hanya berpikir pada tataran pendidikan di bawah naungan pemerintah, tapi dihadapkan pada satu kondisi pendidikan swasta yang lebih mengedepankan kepentingan fulus dibandingkan tulus. Nah, ini diperlukan satu solusi dengan duduk bersama semua pihak untuk menciptakan satu formulasi yang tepat supaya itu bisa diterima. Nah, jadi tidak mudah. Jadi nggak bisa kita berbicara pendidikan gratis, nuntut tanpa dasar, tanpa kajian, tanpa tahu persoalan yang tepat. Pemerintah perlu solusi, duduk bersama, menentukan itu semua, supaya lembaga-lembaga pendidikan swasta ini tidak dirugikan. Tapi solusi untuk rakyat ada dan didapatkan. Lah, baru disitulah akan ketemu satu solusi regulasi yang ada keberpihakan dan didukung oleh semua pihak.